Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul dakwah tanpa ilmu tidak akan lurus dan bertahan lama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Nofriansyah Ginting sebagai pendakwah dan teman saya. Saya sendiri Muhammad Ibn Syakir Al-Fawas yang akan menjadi pembaca ayat suci Al-Quran dan juga dari rekan kami sebelah kanan ini. Dan nama saya Putri Wansia Buanur, saya sebagai penerjemah. Dakwah tanpa ilmu tidak akan lurus dan bertahan lama. Semangat dan niat yang baik saja tidak cukup dalam berdakwah. Karena dakwah itu ibadah yang harus ada 2 syarat agar dia menjadi ibadah. Pertama, niat yang baik, keikhlasan, dan kedua yaitu sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, mutaba'ah. Salah satu tuntutan Rasulullah SAW berdakwah adalah harus dibangun di atas ilmu. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, katakanlah, ini jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujah yang nyata. Maha suci Allah. Dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Quran Surah Yusuf 103. namun maaf, saat ini banyak di antara kita yang tidak mau meniti jalan dan tuntutan Nabi ini. Kita sembrono dalam urusan dakwah, sehingga dakwah kita itu hanya dibangun di atas akal dan perasaan. Maka ketahuilah bahwa dakwah yang dibangun di atas hal seperti ini telah menyelisih tuntutan Rasulullah SAW. Ketahuilah, dakwah yang tidak dibangun di atas ilmu pasti akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Jika dakwah itu berdiri di atas kebodohan, maka setiap orang akan memberikan hukum sesuai dengan apa yang didiktekan oleh akalnya. Yang ia sangka benar padahal salah. Maka saya berpendapat bahwa pandangan ini adalah salah, wajib ditinggalkan, dan hendaknya seseorang tidak berdakwah kecuali setelah mempelajari apa yang akan ia dakwahkan. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari rahimahullah telah membuat bab yang semakna dengan ini dalam kitab Sahihnya dengan menuliskan bab ilmu sebelum berkata dan beramal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Quran Surah Muhammad ayat 19. Adapun dakwah tanpa landasan ilmu tidak akan istiqomah, lurus selamanya. Tidakkah Anda melihat jika kita keluar dari Jeddah dan berangkat menuju Riyadh, lalu kita menunjuk seseorang yang kita ketahui sebagai orang yang memiliki perilaku dan niat yang baik, lalu kita katakan padanya, kami ingin Anda menunjukkan pada kami jalan ke Riyadh, namun ia sebenarnya tidak mengetahui jalannya. Maka
Ia pun membawa kita menempuh sahara dan rimba sawang, hingga kita dan dia pun menjadi letih. Dan hasilnya adalah bahwa kita tidak sampai ke kota Riyadh. Kenapa? Karena orang itu tidak mengetahui jalannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sahih riwayat Bukhari dan Muslim nomor hadis 100. Beliau menuliskan bahwasanya Allah mengatakan, Inna Allaha la yaqbidu ilma intiza'an yantazi'uhu min ibadi yantazi'uhu min ibadi walakin yaqbidu ilma yaqbidu ulama hatta idza lam yu'ti ilman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fustilu fa'aftahu bighairi ilmi fadlu. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dari hamba-hambanya sekaligus, tetapi Dia akan mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, orang-orang akan mengangkat pemimpin yang bodoh. Lalu para pemimpin itu ditanyakan, kemudian memberi fatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari nomor 10, Muslim dan lainnya. hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa tidak berilmu dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan tanpa ilmu, dan mengkias, membandingkan dengan akalnya, sehingga mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan kebodohan, dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dengan tanpa dia ketahui, maka inilah orang yang mengkias dengan akalnya, sehingga dia sesat dan menyesatkan. Sahih Jami'ul Ilmi wa Fadili halaman 415 karya Al-Hafiz Ibnu Abdul Bar, diringkas oleh Syekh Abdul Ashal Az-Zuhairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian materi yang telah kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.